amma laka hatab fi jidha hablum min basad. Orang tua mana yang tak bahagia jika anak-anaknya sudah sempurna melakukan gerakan sholat, bahkan melafalkan bacaan sholat dengan baik. Tentu kebahagiaan ini hanya bagi keluarga yang menjadikan iman sebagai perisai dirinya. Kita pun pasti takjub dengan anugerah Allah Ta'ala. Bocah berusia sangat belia sudah mampu memimpin sholat berjamaah dengan jamaah orang dewasa. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran begitu fasih dan merdu dilantunkannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Salat adalah tiang agama. Karena itu, sebuah keluarga yang ingin dibangun dengan fondasi agama, maka salat akan diutamakan. Salat adalah amal yang pertama kali dihisab. Jika salatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalnya. Sudah selayaknya kita memberi teladan kepada anak-anak kita, tidak hanya sholat pada awal waktunya, juga menanamkan kebiasaan untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan kita mengajari anak-anak kita bagaimanakah caranya mengerjakan sholat dengan khusyuk. Allah Ta'ala berfirman, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Sejak dini, ajari anak-anak kita dengan sholat. Tak ada artinya prestasi di sekolah atau prestasi dalam aktivitas lainnya jika mereka masih lalai dalam sholat. Allah Ta'ala telah memberi perintah, bersabarlah dalam memberi perintah sholat pada keluarga. Jika anak kita masih lalai, jangan berhenti untuk terus mengingatkan mereka untuk sholat. Dan Rasulullah memberi panduan pada kita bagaimana mengajari anak sholat. Perintahkanlah anak-anak untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka agar menjalankannya saat mereka berusia 10 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Memukul anak yang tidak sholat bukan berarti menyakitinya. Jangan memukul kepala, dada, atau tempat lain yang membahayakan. Memukul sebagai wujud kasih sayang, bukan berarti melanggar hak-hak anak dengan melakukan tindak kekerasan. Memukul bermakna mendidik dan mendisiplinkan anak agar tidak menyepelekan sholat. Sejak kecil, anak-anak kita diajari untuk menghafal bacaan surat pendek dan doa dalam sholat. Mereka pun mampu menirukan gerakan sholat. Secara perlahan, anak-anak diperkenalkan makna dari semua bacaannya. Kemudian makna dibalik semua gerakan sholat. Hingga mereka menjadikan sholat lebih dari sekedar kewajiban. Sholat menjadi sebuah kebutuhan bagi orang-orang beriman. Namun pertanyaannya, sebagai orang tua, sudahkah kita memberi teladan itu? Apakah kita masih merasa sholat sebagai kewajiban, ataukah kita sudah merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin dalam setiap gerakan sholat? Sholat merupakan sebuah perjumpaan dengan Sang Khalik. Sholat tempat kita mengadu dan meminta. Sholat sebagai wujud rasa syukur dan penghambaan untuk kembali memperteguh komitmen sebagai hambanya yang beriman. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, penguasa alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan taufik-Nya.
semua ibadah disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, tidak demikian dengan solat. Khusus perintah solat, Rasulullah berjumpa langsung dengan Allah Azza wa Jalla dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ibadah lain seperti zakat atau haji jika tidak punya kemampuan, boleh ditinggalkan. Begitu pula jika sakit, puasa Ramadan boleh diganti pada hari lain. Tapi tidak demikian dengan solat. Solatlah meskipun sakit. Solatlah sesuai dengan kemampuannya sambil berbaring, jikalau tidak mampu berdiri. Solatlah meskipun dengan sedikit anggukan kepala. Inilah kewajiban solat yang begitu maha penting. Namun masih ada yang sering terlupakan untuk mendirikan solat dengan penuh kekhusyuan. Kita seringkali merasa puas sudah selesai menjalankan kewajiban solat 5 waktu. Tapi pernahkah kita bertanya seberapa kualitas solat kita? Apakah kita masih sering melamun atau disibukkan dengan aktivitas duniawi selama menjalankan solat? Apakah kita memahami bacaan dan gerakan solat kita? Apa sesungguhnya makna khusyuk dan bagaimanakah cara kita menggapainya? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa khusyuk bermakna ketenangan, pelan-pelan, ketetapan hati, tawadhu, serta merasa takut dan selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarikus Shalihin mengatakan bahwa khusyuk adalah menghadapnya hati di hadapan Rabb Azza wa Jalla dengan sikap tunduk dan rendah diri. Khusyuk dalam solat adalah ruh dan inti dari solat. Allah telah menyifati para rasul dan hamba-hambanya yang solih dengan kekhusyuan dalam solat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 90. Kekhusyuan berada dalam hati sebagai bukti hatinya memiliki makrifat tentang Allah dan sebagai bukti selalu mentadabburi ayat-ayatnya. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adhqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Karena itulah Allah menegaskan dalam firman-Nya, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Sebaliknya, dalam ayat lain Allah berfirman, maka celakalah orang-orang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Rasulullah menggandengkan 4 perkara yang tercela ini sebagai isyarat bahwa ilmu yang tidak bermanfaat memiliki tanda-tanda buruk, yaitu hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang merasuk dan menyentuh hati manusia, kemudian menumbuhkan dalam hati ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan meyakini kemahabesarannya. Demikian pula rasa takut, pengagungan, pemuliaan, dan cinta kepadanya. Tatkala sifat-sifat ini telah menetap dalam hati seorang hamba, maka hatinya akan khusyuk, lalu semua anggota badannya pun akan khusyuk. Pada akhir zaman menjelang kiamat,
Kekhusyuan adalah ilmu yang pertama kali dicabut Allah, sebagaimana sabda Nabi. Yang pertama kali diangkat oleh Allah dari umat ini adalah sifat khusyuk, sehingga nantinya kamu tidak akan melihat lagi seorang yang khusyuk dalam ibadahnya. Hadis riwayat Abu Darda. Orang yang khusyuk dalam sholatnya tidak cukup terlihat dalam gerakan sholatnya. Bisa jadi orang terlihat khusyuk, misalnya dengan memanjangkan rukuk dan sujud, tapi hatinya tidak khusyuk. Inilah orang-orang munafik. Orang yang khusyuk akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Allah berfirman, tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Al-Quran Surah Al-Faf ayat 29. Para ulama menafsirkan ayat ini yang dimaksud bekas sujud bukan secara fisik, tapi sholat akan berdampak pada akhlaknya. Pribadinya mulia, berwibawa, dan suka menolong orang lain. Hatinya bersih, tidak dikotori iri dengki, sombong, dan penyakit hati lainnya. Ibnu Katsir menjelaskan faedah besar dari sholat khusyuk membawa seorang mukmin untuk merasakan manisnya iman dan menjadikan sholatnya sebagai qurratul ain atau penyejuk hati, sebagaimana sabda Nabi kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Wahai Bilal, senangkanlah hati kami dengan melaksanakan sholat." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Rasulullah berpesan untuk mengikuti sholat sebagaimana yang dilakukannya. Dari Mutarif, dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW sholat, dan di dadanya ada suara gemuruh, bagai gemuruhnya penggilingan akibat tangisan." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dalam hadis lain, Atok pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ceritakan kepadaku apa yang paling kau kagumi dari Rasulullah." Lalu Aisyah menangis. Suatu malam Rasulullah SAW berdiri untuk sholat. Beliau berkata, "Wahai Aisyah, biarkan aku menyembah Tuhanku. Sesungguhnya aku senang bersamamu dan aku senang menyenangkanmu." Lalu beliau pun bangun dan sholat. Lalu beliau sholat sambil menangis, sehingga lantai kamarku basah karena air mata beliau. Lalu berkumandanglah azan Bilal untuk subuh. Ketika Bilal melihat mata Rasulullah basah karena menangis, Bilal pun bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk apa engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang." Rasul menjawab, "Wahai Bilal, aku lebih suka untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur. Malam ini diturunkan kepadaku ayat yang rugilah orang yang membacanya dan tidak menghayatinya, yaitu ayat Ali Imran 190 hingga 194. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Setelah Rasulullah, tentulah para sahabat yang lebih khusyuk dalam sholatnya. Seperti diriwayatkan Imam Ahmad dari Mujahid, Abdullah bin Zubair ketika sholat seolah-olah ia sebatang kayu karena khusyuknya. Sementara Umar bin Khattab seolah-olah ia tercekik saat membacakan salah satu ayat dalam sholatnya, hingga orang mengiranya tengah sakit. Ali bin Abi Thalib ketika waktu sholat tiba, ia begitu terguncang dan wajahnya pucat. Ada yang bertanya, "Ada apa dengan dirimu, wahai Amirul Mukminin?" Ia menjawab, "Karena waktu amanah telah datang. Amanah yang disampaikan kepada langit, bumi, dan gunung. Mereka tidak sanggup memikulnya, dan aku sanggup." Ada 5 tingkat manusia dalam sholatnya menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pertama, tingkatan orang yang menzalimi dan sia-sia. Orang yang selalu kurang dalam wudhunya, waktu-waktu sholatnya, batasan-batasannya, dan rukun-rukunnya. Orang ini akan disiksa karena kelalaiannya. Kedua, orang yang memelihara waktu-waktunya, batasan-batasannya, rukun-rukun lahiriahnya, dan wudhunya. Tetapi ia tidak bermujahadah terhadap bisikan-bisikan setan di saat sholat. Akhirnya ia larut dalam bisikan itu. Orang ini akan dihisap sesuai amalnya. Ketiga, orang yang memelihara waktu-waktunya, batasan-batasannya, rukun-rukun lahiriahnya, dan wudhunya. Ia juga bermujahadah melawan bisikan-bisikan setan dalam sholatnya. Orang ini akan dihapus kesalahannya. Keempat,
Orang yang ketika melaksanakan sholat, ia tunaikan hak-haknya, rukun-rukunnya, dan batasan-batasannya. Hatinya larut dalam sholat, hanya menyembah Tuhannya. Orang ini akan mendapat pahala. Kelima, orang berada dalam tingkatan lebih tinggi. Dalam hatinya ia melihat Tuhannya, merasa diawasinya, penuh dengan cinta dan mengagungkannya, seolah-olah ia melihat dan menyaksikannya secara kasat mata. Orang ini disebut muqarrab min rabbihi, atau yang didekatkan kepada Tuhannya. Kita tinggal bertanya pada diri sendiri, apakah kita termasuk orang yang lalai, ataukah termasuk orang yang khusyuk? Atau kadang-kadang lalai, kadang-kadang pula khusyuk? Untuk mencapai derajat orang yang khusyuk, apa yang harus kita lakukan? Berusahalah memahami dan mentadabburi ayat dan doa yang dibacakan dalam sholat. Jika ayat yang dibaca tentang perintah, maka bertekadlah untuk melaksanakan. Jika ada ayat larangan, maka bertekadlah untuk menjauhinya. Jika ada ayat yang berisi ancaman, takutlah dan berlindunglah pada Allah. Dan jika ada ayat berisi kabar gembira, muncullah harapan. Sementara jika ada ayat tentang nasihat dan peristiwa sejarah, maka ambillah pelajaran. Inilah idealnya orang yang beriman. Karena itu jangan berhenti untuk memahami Al-Quran. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian apabila sholat, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat, bertemu dengan Tuhannya. Maka hendaknya ia mengerti bagaimana bermunajat dengan Tuhan. Hadis riwayat Al-Hakim. Untuk meraih kekhusyuan dalam sholat, kita harus persiapkan kondisi lahiriah, yaitu memperhatikan dan menunggu waktu-waktu sholat dan berwudu sebelum datangnya waktu sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa berwudu dengan baik kemudian keluar untuk tujuan sholat, maka orang itu berada dalam sholat selama ia bertujuan menuju sholat. Setiap satu langkahnya ditulis kebaikan dan langkah lainnya dihapus kesalahan. Hadis riwayat Imam Malik. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yang mendapatkan waktu sholat wajib lalu dia memperbagus wudunya, kekhusyuannya dan rukuknya, melainkan sholat itu menjadi kafarah, penghapus bagi dosa yang telah lalu selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan itu adalah sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Jika berangkat ke masjid, jangan tergesa-gesa, bacakan doa dan berzikirlah. Lalu ketika memasuki masjid, jangan lupa membaca sholawat dan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, apabila seseorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, maka hendaklah ia membaca salam kepadaku. Sesudah itu hendaklah ia membaca, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Wahai Tuhanku, bukalah untukku segala pintu rahmatmu. Dan apabila ia hendak keluar masjid setelah membaca sholawat, bacalah doa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Artinya, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu limpahan rahmatmu. Sebelum sholat, disunahkan membaca ta'awuz, karena ketika seorang hamba hendak melaksanakan sholat, setan menurunkan pasukannya yang disebut khanzab untuk mengganggu orang sholat, hingga kita lupa hitungan rakaat sholat atau rasa was-was, apakah kita buang angin atau tidak. Setan pun mengganggu sholat kita dengan memalingkan rasa khusyuk kita kepada persoalan duniawi. Jangan menoleh saat sholat, karena ini adalah perbuatan setan yang selalu mencari-cari kelengahan orang yang tengah sholat. Menurut jumhur ulama, menoleh itu dimakruhkan karena bisa mengurangi kekhusyuan sholat. Namun apabila menolehnya itu sampai memalingkan dadanya atau seluruh lehernya dari kiblat, bukan lagi makruh, melainkan membatalkan sholat. Sebagaimana sabda Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghadap kepada seorang hamba dalam sholatnya selama dia tidak menoleh. Apabila dia memalingkan wajahnya, maka Allah pun pergi. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Untuk menambah kekhusyuan ketika kita mendirikan sholat, ingatlah mati, seolah-olah inilah sholat terakhir yang kita lakukan. Rasulullah pernah berpesan, ingatlah mati saat kamu sholat. Sesungguhnya seseorang yang ingat mati saat sholat, maka ia akan memperbaiki sholatnya. Dan sholatlah seperti sholatnya orang yang mengira itu sholatnya yang terakhir. Hadis riwayat Dailami. Kemudian
Kemudian, perindahlah bacaan Quran ketika sholat, karena dapat mengantarkan kepada kekhusyuan. Pandangan mata mengarah pada tempat sujud, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah menundukkan kepalanya dan pandangannya tertuju ke tempat sujud. Begitu pula ketika memasuki Ka'bah. Bagi sebagian orang, memejamkan mata dianggap bisa menciptakan rasa khusyuk. Rasulullah tidak pernah mencontohkannya. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Imam Ahmad mengatakan memejamkan mata saat sholat hukumnya makruh, karena itu kebiasaan orang Yahudi. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak makruh asalkan demi tujuan baik. Misalnya agar tidak terganggu oleh objek-objek visual yang ada di depannya atau di sekitar tempat sholat. Maka memejamkan mata pada kondisi seperti itu dianjurkan. Banyak faktor yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Misalnya, berbagai ornamen dan hiasan yang menarik perhatian orang yang sholat. Bahkan sajadah pun bisa saja mengganggu kekhusyuan kita. Usahakan sholat di tempat yang jauh dari kebisingan. Usahakan sholat tidak dalam kondisi ngantuk dan perut lapar. Rasulullah bersabda, ketika makan malam sudah siap dan datang waktu sholat, maka dahulukan makan malam. Hadits riwayat Bukhari. Kecuali waktu sholat sudah hampir habis, maka dahulukan sholat. Hindari menahan buang air besar, buang air kecil, dan buang angin saat akan sholat. Jangan membaca terlalu keras bacaan sholat sehingga mengganggu orang sholat di samping kita. Rasulullah bersabda, ingatlah bahwa kalian semua menghadap Allah. Janganlah saling mengganggu. Jangan membaca lebih keras dari saudaranya dalam sholat. Hadits riwayat Abu Dawud. Sholat adalah doa. Yakinlah Allah akan mengabulkan permintaan hambanya yang tengah melaksanakan sholat. Dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku membagi sholatku dengan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku setiap apa yang dia minta. Jika hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku telah memuliakan dan mengagungkanku. Hadits riwayat Muslim. Inilah berbagai keutamaan sholat yang sering umat manusia lalaikan. Maka ajarilah anak-anak kita dengan sholat yang khusyuk, untuk membekali masa depan mereka dengan ibadah yang baik. Dan kita pun bisa lebih meningkatkan derajat khusyuk kita terhadap sholat sampai maut benar-benar di hadapan. Pemirsa Khazanah, semoga episode sholat khusyuk menjadi pengingat bagi kita bagaimanakah cara kita sholat. Ingatlah bahwa sholat adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Jika kita sudah khusyuk sholatnya, maka akan baik pula semua perilaku dan amal ibadah kita. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.